Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 11 KMI Putra. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan izin Allah Ta'ala kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita terkait dengan mata pelajaran Al-Hadis yang masih dalam satu kesatuan kitab Al-Janaiz. Tayyib, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu di hadis nomor 171. Dan nanti insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan ke hadis nomor 172. Nanti ada dua hadis insya Allah materi kita kali ini. Nabda, kita mulai. An Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha. Nukarrir, kita ulang. An Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha. Maknanya, An Samurah bin Jundub bin radhiyallahu anhu qol, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, Shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, saya pernah sholat jenazah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seorang wanita yang meninggal, ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha, atas seorang wanita yang meninggal karena nifas atau dalam keadaan nifas. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri sejajar dengan bagian tengah tubuh jenazah wanita tersebut. Saya ulang. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah sholat jenazah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seorang wanita yang wafat atau meninggal dalam keadaan nifas. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri sejajar dengan bagian tengah tubuh jenazah tersebut. Baik, kita ke fawaid. Fawaid Al-Hadis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 faidah. Yang pertama, Sholatul janazati yusra'u an yakunal ma'mumuna fiha khalfal imam. Sholat jenazah itu disyaratkan atau disyariatkan dalam keadaan makmum-makmumnya itu berdiri di belakang imam. Itu diantara adanya syariat ketika melakukan sholat jenazah, para makmum berdiri di belakang imam. Faidah yang kedua, masyru'iyatu sholatul jama'ati fi sholatil janazah. Disyariatkan ketika melaksanakan sholat jenazah dilaksanakan dengan cara berjamaah. Faidah yang ketiga, al-imamu yusolli alan nisa. Imam sholat jenazah itu juga melakukan sholat jenazah atas seorang mayat atau mayit perempuan. Kemudian yang keempat, man matat fi haidhiha aw nifasiha fa innahu yusalla alaiha wa yudkhala biha fil masjid wala haraja fi dzalik. Siapapun yang meninggal terkait dengan jenazah perempuan dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifasnya, maka dia juga hendaknya disolatkan, dan disolatkan di dalam masjid, dan tidak ada halangan atas hal tersebut atau tidak ada larangan atas hal itu. Perempuan bagaimanapun kondisinya ketika meninggal entah dalam keadaan nifas atau haid, maka juga disolatkan di masjid dan tidak ada larangan dalam hal itu. Faidah berikutnya yang kelima,
Al-imamu idza shalla 'alal mar'ati qama fi wasatiha. Imam sholat jenazah itu apabila melakukan sholat jenazah, sedangkan jenazahnya perempuan, maka posisinya dia berdiri di bagian tengah tubuh jenazah tersebut. Faidah yang keenam, waqad warada fi ahadits ukhra anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama 'inda ra'sir rajul waqil 'inda sadrihi. Dan ada di hadis-hadis yang lain bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat jenazah, beliau posisinya berada di dekat di kepala sang jenazah laki-laki, dan riwayat yang lain sejajar dengan dada dari jenazah laki-laki tersebut. Baik, itu tadi bagian pertama terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat jenazah bersama para sahabatnya, sedangkan jenazahnya itu perempuan, beliau berdiri di tengah-tengah tubuh sang jenazah perempuan tadi. Baik, kita masuk ke hadis yang kedua, 172. An Abi Musa Abdillah ibn Qaisin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. Ay as-saliqatu allati tarfa'u sautaha 'indal musibah. Kita ulang. An Abi Musa Abdillah ibn Qaisin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. As-saliqatu ay allati tarfa'u sautaha 'indal musibah. Maknanya, dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minas shaliqati, dari para wanita yang berteriak-teriak niyahah ketika mendapatkan musibah, berkeluh kesah, meronta-ronta, wal haliqati, dan wanita-wanita yang menggunting atau mencabut atau mengacak-acak rambutnya, wasyaqqati, dan wanita yang merobek-robek kerah bajunya atau kerah pakaiannya atau merobek-robek pakaiannya disebabkan karena murka atau marah terhadap ketentuan Allah. Ya. Kita ulang. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari seorang wanita yang berteriak-teriak ketika mendapatkan musibah, yaitu kematian, dari mungkin salah satu anggota keluarganya atau orang yang dikasihaninya. Wal haliqati, wanita yang menggunting, mencabut atau mengacak-acak rambutnya. Dan yang ketiga, dari seorang wanita yang merobek-robek bajunya dikarenakan murka atau marah terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke mufradatnya. As-saliqatu ay allati tarfa'u sautaha indal musibah. As-saliqah maknanya adalah wanita yang mengeraskan, teriak-teriak suaranya ketika terjadi musibah. Kemudian al-haliqah allati tahliqu sya'raha au tantafihu min syiddatil jaz'i wal hala'i. Seorang wanita yang mencukur, memotong, mengacak-acak rambutnya karena apa? Rasa keluh kesah, karena rasa apa? Tidak terima atau gelisah, atau karena apa? Merasa meratap, tidak terima dengan ketentuan Allah. Kemudian asyaqqah allati tasyukku jaibaha aw thawbaha tasakhutan ala qada'illah. Asyaqqah yaitu perempuan yang merobek-robek kerah bajunya, kantong bajunya atau pakaiannya karena apa? Marah, karena tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dakwal jahiliyah itu semua tadi, entah itu shaliqah, entah itu haliqah, entah itu syaqqah, merupakan budaya-budaya jahiliyah yang dahulu
dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perkara-perkara jahiliyah, yaitu an-niyahah. Ketiga tadi namanya perbuatan niyahah, meratap, menangis, meronta-ronta, tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu qaulin yumbi'u 'anit tasakhuti wal jazai min qadarillah. Niyahah itu setiap ucapan, setiap perkataan yang muncul karena apa? Rasa tidak terima, rasa marah, keluh kesah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ke faidah-faidah hadis. Ada sekitar 5 faidah. Yang pertama, tahrimul jaza'i wa idharit tasakhuti inda khululil masaib. Diharamkannya untuk menampakkan, melampiaskan rasa keluh kesah, rasa ratapan atau sifat marah, tidak terima ketika terjadi apa? Musibah. Kemudian faidah yang kedua, wa fihi tahrimu raf'i sauti indal musibah. Larangan untuk mengeraskan atau teriak-teriak, mengeraskan suara ketika terjadi musibah. Wa tahrimu halqi ra's wa syaqqil thawb min ajlil musibah, dan juga larangan mengacak-acak, memotong rambut kepala dan merobek-robek pakaian karena adanya suatu musibah. Faidah ketiga, wa dhahiru hadzal hadits anna hadhil af'al min kaba'iri dzunub. Secara zahir hadis tersebut, hadis ini yang kita pelajari tadi, memberikan faedah kepada kita bahwasannya perbuatan-perbuatan tadi, yaitu berteriak-teriak ketika ada musibah kematian, kemudian meronta-ronta, kemudian meratap, kemudian mencukur atau mengusak-usak rambut kepala atau merobek-robek baju, itu termasuk perbuatan dosa-dosa besar ya. Itu namanya an-niyahah. Nanti ini tolong digaris bawahi ya, ini penting. Bila ada pertanyaan mal maksud bin niyahah, Ustadz berharap kalian bisa menjawabnya. Kemudian faidah berikutnya yang kelima, as-saliqatu wal haliqatu wasyaqatu istamalahu fi haqqil muannats wa dzalika li annal ghaliba an yaqa'a hadza al-fi'la minal inas wa illa fa inna tahrima yashmalu dzukura wa hadza min babi ilhaq bi nafyil fariq. Maksudnya secara umum tadi perbuatan tadi ini, entah itu meronta-ronta, berteriak-teriak ketika mendapat musibah, menggunting, mengacak-acak, mencabut rambut kepala, atau merobek-robek pakaiannya, itu biasanya terjadi kasusnya pada seorang wanita ya. Kemudian faidah terakhir, wastadallal Imamu Malik rahimahullahu ta'ala bil hadits ala karahati khalqi ra'si mutlaqan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengambil kesimpulan hukum dengan hadis tersebut, yaitu beliau mengatakan bahwasannya hukum mencukur, memotong kepala itu adalah makruh secara mutlak. Wa qala bi annahu la yuhlaqu illa indan nusuk, dan beliau juga berkata tidak boleh memotong atau mencukur kepala kecuali ketika manasik haji. Ini yang disyariatkan ya. Di luar apa? Tadi apa? Di luar ketika kita mendengar suatu musibah. Wal jumhur, adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, ala annal khalqa minal umur allati tubahu indama yaf'aluhal insan ala jiyatil musibah wala ala jiyati at-ta'abbud. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasannya memotong atau mencukur kepala itu tidak mengapa, asalkan tidak dalam hal apa? Ketika mendengar suatu musibah. Karena hal itu menunjukkan rasa marah, tidak rela, tidak terima dengan keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena suatu ibadah. Itu boleh ya. Misalnya kita mau mencukur rambut, memotong rambut karena sudah panjang mengganggu penampilan kita, itu boleh. Itu menurut jumhur ulama.
Kalau Imam Malik itu apa? Karohah, kecuali ketika melakukan manasik haji. Berarti ada sekitar 5 faidah ya, khususnya di hadis yang kedua ini terkait dengan larangan berbuat an-niyahah. Baik, selesai materi kita, nanti silahkan kalian simak dan kalian perhatikan sebaik mungkin dan ditonton penjelasan yang telah Ustadz sampaikan di dalam video ini sampai terakhir. Nanti ada tugas saya berikan di deskripsi video ini, silahkan nanti dibuka. Thayyib, khalas. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.